Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya tidak ada kalimat yang paling indah yang patut kita aturkan pertama kali melainkan kalimat seruan, ajakan untuk selalu bersyukur, untuk selalu memuji dan juga memuja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak memberikan nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dan termasuk nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri bersama, yaitu nikmat ketika kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak saudara-saudara kita yang saat ini sudah mendahului kita. Jemaah kaum muslimin, lebih bersyukur lagi ketika orang itu diberikan umur panjang oleh Allah, dia mampu mengisi umurnya dengan amal-amal kebaikan. Semakin tua, semakin banyak umurnya, semakin banyak kebaikannya. Inilah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, manusia terbaik. Siapa mereka Bapak Ibu? Manusia terbaik itu bukan manusia yang paling kaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik itu bukan manusia yang paling tinggi jabatannya, yang paling luas tanahnya. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, manusia terbaik adalah man tala umruhu, yang paling panjang umurnya, wa hasuna amaluh, dan juga paling bagus amalannya. Maka Bapak Ibu, untuk menjadi manusia terbaik kita membutuhkan dua perkara. Satu, diberikan umur panjang. Kedua, dimudahkan bisa mengamalkan amal-amal kebaikan. Nek temriki sing paling sepuh sinten iki Bapak Ibu? Ngaku nang kabeh niki. Jemaah kaum muslimin rahimanallah, alhamdulillah pagi hari ini pun kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kembali bertemu di tempat yang terbaik di muka bumi, yaitu di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kembali bertemu di Riyadul Jannah, di taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa Bapak Ibu, kita berharap kepada Allah, semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita. Semoga Allah selalu menjaga umur kita semuanya menjadi umur yang berkah, umur yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Amin ya robbal. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kalau tangklet niki sudah siap durung niki? Pun siap ngaji napa dereng? Siap ngantuk napa siap ngaji? Hawane adem masalah itu, seplirir. Sarapane soto wae baru ngantuk pengajian. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, setiap manusia itu mesti menghadapi yang namanya ujian. Adakah Bapak Ibu yang selama hidup belum pernah mendapatkan ujian? Mangacung. Kalau paling hadiah tangat. Ada? Tidak ada. Siapapun yang hidup di dunia, apakah itu ulama, apakah itu ustadz, orang kaya ataupun orang yang miskin, laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, selama hidup di dunia dia mesti pernah mendapatkan ujian.
Karena memang dunia itu isinya ujian Bapak Ibu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalul bala bil mu'min wal mu'minah. Yang namanya ujian itu akan selalu menimpa seorang mukmin dan mukminah sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah, dan Allah itu memberikan ujian kepada kita bukan dalam rangka ingin membinasakan kita, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita dalam rangka untuk mengetahui siapakah orang yang betul-betul beriman atau hanya iman-imanan saja. Siapakah orang yang betul-betul Islam ataukah hanya Islam KTP saja. Nah ibu-ibu, ini KTP-nya tenanan apa KTP Islami KTP apa Islam tenanan ini? Jawabnya alun-alun udah mulai satu gitu Insya Allah tenang. Bapak Ibu rahimanillah, kemudian ujian Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Ada di antara satu ujian Allah Subhanahu wa taala yang kadang manusia tidak menganggap ini ujian. Apakah itu? Titik-titik. Apa isinya? Ujian itu adalah Allah menjadikan musuh bagi kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, gadah musuh apa boten? Gadah musuh apa boten? Boten. Berarti ngaji nir tenanan iki, jedo ngantuk niki. Bapak Ibu, mungkin di desa kita, di rumah kita nggak punya musuh. Tapi jangan lupa sesungguhnya kita punya musuh yang sangat dahsyat. Musuh yang tidak boleh disepelekan. Kenapa Bapak Ibu? Karena musuh ini mampu melihat kita, adapun kita tidak mampu melihat dia. Rambut deni niki. Nek podo-podo ketoke gampang Pak ya, dus-dus dan rampung. Lah ini dia melihat kita tidak mampu melihat satu. Sebab yang kedua, kita tidak boleh meremehkan musuh ini karena musuh ini jarang ngantuk Bapak Ibu. Adapun kita orang kurang ngantuk, pengajian lagi 5 menit pun assalam pun betul sadar. Yang ketiga jamaah kaum muslimin, musuh ini sudah pengalaman. Dia sudah pengalaman karena musuh ini sudah bekerja, dia sudah bermuamalah sejak Allah mengusirnya dari surga sampai detik ini. Orang itu semakin lama bekerjanya, semakin lama pengalamannya. Siapakah kira-kira musuh itu Bapak Ibu? Sinten? Setan. Tapi kira-kira Bapak Ibu, selama ini kita jarang menganggap ia sebagai musuh. Padahal ia musuh. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Fatir. Allah taala berfirman ayat yang ke-6, "Inna syaitan lakum aduun fattakhiduhu aduwa." Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Innama yad'u hisbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Dan sesungguhnya syaitan itu mengajak para pengikutnya untuk masuk ke dalam neraka apa? Sa'ir. Ini boten bain-bain Bapak Ibu. Jemaah muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau setan itu bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat dia. Kalau setan itu jarang ngantuk, nek awake dhewe ngantukan. Kira-kira awake dhewe mampu mboten ngalahke setan? Ra ketok lho niki. Jarang ngantukan lho, awake dhewe ngeplok wae. Kita mampu napa mboten? Insya. Tapi Bapak Ibu, untuk bisa mengalahkan setan itu tidak cukup hanya bermodal ucapan
Insya Allah bukan cukup. Supaya kita bisa mengalahkan syaitan, kita harus punya ilmu, harus mempelajari apa saja perangkap-perangkap syaitan, apa saja makar-makar syaitan, harus dipelajari. Bapak Ibu rahimanillah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menyebutkan ada 6 di antara perangkap-perangkap syaitan. Ada 6 di antara perangkap-perangkap syaitan. Apakah 6 itu? Insyaallah ta'ala 6 perkara itu yang akan kita bahas di pertemuan di pagi hari ini insyaallah. Bapak Ibu rahimanillah, sebelum dilanjutkan, ini sampai jam berapa pengajiannya? 8. Masuk perdana nih Bu? Tenane terserah Bu, mau jam 09.00 mutung. Kalau mungkin ningali jamaah mawon, jamaah perlu ngantuk. Kalau tutup mungkin santai mawon. Bapak Ibu, yang pertama kita harus kenal dulu apa itu syaitan. Syaitan itu bahasa Arab. Nggih, kancane gendruwo. Kancane gendruwo niku sak jenis niku hantu. Bapak Ibu, banyak kaum muslimin yang dia itu kalau malam itu sering tinggal sama hantu. Bapak Ibu, tinggal kali hantu wedi napa mboten? Wedi Bu. Tapi nek wedi kenapa tiap malam jenengan tinggal sama hantu? Loh, rumah jenengan itu ada hantunya apa mboten? Lah sadar aja. Kok ngertos kayak mundi ada hantunya? Itu perasaannya mau wedok niku tajam mangke. Pun niku pembahasan ke depan masalah hantu-hantu niku. Bapak Ibu, syaitan itu bahasa Arab berasal dari kata syutunun. Syaitan itu diambil dari kata apa? Syutunun, yang mana artinya adalah ba'idun, jauh. Setan itu maknanya jauh karena setan itu makhluk Allah yang dijauhkan dari rahmat. Setan itu dikatakan jauh karena setan makhluk yang dijauhkan dari keberuntungan. Termasuk juga Bapak Ibu orang-orang yang mengikuti setan, itulah orang-orang yang akan dijauhkan dari rahmat Allah. Orang-orang yang suka mengikuti setan itulah orang-orang yang akan dijauhkan dari yang namanya keberuntungan. Maka hati-hati Bapak Ibu, inna syaitan lakum aduun fattakiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh-musuh bagi kalian, maka jangan jadikan ia sebagai teman kita semua. Bapak Ibu rahimanullah, perangkap setan itu ada 6. Kita masuk perangkap yang pertama. Perangkap yang pertama adalah perangkap yang paling dahsyat, perangkap yang paling berbahaya. Apakah perangkap yang pertama itu? Kata Imam Ibnu Qayyim, perangkap dari perangkap setan yang pertama adalah kekufuran dan juga kesyirikan. Masya Allah, jemaah kaum muslimin, kenapa perangkap setan itu yang pertama mengajak manusia pada kesyirikan? Alasannya karena kalau manusia itu sudah terjatuh pada kesyirikan, segala amalannya, segala kebaikannya dan ibadahnya tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu. Do salat atau do ngaji yo, sing penting kowe itu mindak syirik. Setan santai-santai Bu. Ya, ada orang-orang yang sujudnya Masya Allah sampai jidatnya hitam. Ada orang-orang kalau sholat malam Masya Allah ya berjam-jam, tapi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia masih mengerjakan kesyirikan.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Apa kata Allah? Allah mengatakan, jika kamu itu berbuat syirik, la yahbatanna, betul-betul akan hancur, betul-betul akan terhapus amalanmu, wa la takunanna minal khasirin, dan kamu betul-betul menjadi orang yang merugi. Luar biasa Bapak Ibu. Orang itu kalau mengerjakan kesyirikan, ibadahnya bertahun-tahun itu gak ada manfaatnya. Hajinya, puasanya, sedekahnya, baca Quran, gak ada manfaatnya. Bapak Ibu, ternyata ada bahaya yang lebih dahsyat lagi. Apa itu? Orang itu kalau sudah terjatuh pada kesyirikan sampai meninggal tidak taubat kepada Allah, dia diharamkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Medeni napa mboten? Medeni. Lan jenengan saya nindaki kesyirikan apa mboten? Tenang deh. Kalau dicek mengene iki. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu mengabarkan bagaimana kesyirikan itu penghalang bagi seorang hamba masuk ke dalam surga. Allah mengatakan dalam ayatnya, innahu man yusyrik billah faqad harrama alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya masuk ke dalam surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya neraka. Wa malidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu. Bapak Ibu, sudah berapa tadi bahaya kesyirikan? 3 atau 4? Bahaya kesyirikan yang saya sebutkan 3 atau 4? Ya Pak, iya dorang ngato. Kira-kira jenengan guru nyawang wajah ustaz itu iki mungkin. Sepaneng apa ngato nih? Sudah berapa jamaah bahaya kesyirikan yang saya sebutkan 3 atau 4? Yakin? Nek salah ya untuk mulai begini. Ya, lagi jam pinten pun dolali kabeh. Baru 2. Nek 3 nopo setunggal cobi mangaco. Oh baru 2 kok. Yang pertama nopo kalau mau menghancurkan amal kebaikan. Yang kedua menyebabkan diharamkan masuk ke dalam. Jamaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk pada pembahasan kira-kira kita ini masih ngerjakan kesyirikan apa enggak? Gede-gede. Coba cek Pak. Bapak Ibu, ada bentuk-bentuk kesyirikan yang masih dikerjakan banyak kaum muslimin. 1 diantaranya sering atau masih datang ke DUKUN. Apa niku? Pengen sugih, rasuge-sugih, buka warung rapayu, malah tonggone sing laris, wis laku dukun. Bapak Ibu rahimakumullah, hati-hati. Orang yang masih senang ke dukun berarti orang itu akan terjatuh kepada kesyirikan, akan terjatuh kepada kekufuran yang bisa menghancurkan kebaikannya, yang bisa menghancurkan ibadahnya. Kalau sampai meninggal dunia tidak bertaubat kepada Allah, diharamkan baginya masuk ke dalam. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, man atakahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzil ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang kepada dukun atau kepada para
normal. Paranormal napa boten normal? Siapa yang datang kepada dukun ataupun paranormal kemudian membenarkan apa yang dia ucapkan, faqad kafar. Sungguh dia telah kufur dengan apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, tapi zaman sakniki niku dukun boten enten. Tasih ada napa boten? Jarang Bu. Entenipun ustaz, Pak Kiai, wong pinter, nganggone ya peci ya jenggotan ya nganggo jubah. Ya. Bapak Ibu, tindak ke dukun itu yang dilarang, dukun yang bagaimana? Kalau datang ke dukun membenarkan apa yang dia ucapkan itu menyebabkan kufur, berarti apa hukum pergi ke dukun? Jawabannya adalah asal apa boten? Tergantung dukunnya Bu. Kalau tindak teng dukun pijet asal boten? Lah yo ndekno. Ya dirinci berarti nek tindak teng dukun bayi asal boten? Lah sekarang yang enggak boleh itu dukun yang pripun? Ranjawa prabubar pengajian. Dituku gue serapopo nih. Dukun yang bagaimanakah yang Mbak boleh kita datangi? Dukun yang mengaku mengetahui perkara yang enggak. Timi enten tiyang tengene dukun, durung ngomong-ngomong jenengan jamah ketonatan to. Utange akeh to. Pengen dadi wong sugih to. Kaget. Kok Mbah Dukun wis ngerti. Bapak Ibu, ojo gumunan. Kalau ada seorang dukun ataupun paranormal, kita belum bicara kok dia sudah tahu apa niatan kita, jangan kagetan. Apalagi wis ngaji kajian Ahad pagi, gak boleh kaget. Kenapa? Karena mereka menggunakan bantuan para syekh. Bapak Ibu rahimahullah, mari apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, jangan sekali-kali kita tidak mempundi dukun, nopo Pak Kiai, nopo wong pinter. Jamaah muslimin rahimahullah, tapi kadang ngapunten, orang itu kalau sudah terjangkiti penyakit syirik, kadang orang itu tidak punya akal sehat. Lawang dukun iki yo omahe gedhe, durung dikeramik yo wonge melarat, kok ditekani tujuane pengen dadi wong sugih. Lah nek dukune iso dadekne sugih, kudune dukune sing paling omahe yo gedhe yo melarat lho. Nyane dukun golek judu, padahal bojone dukun wajah yo biasa-biasa wae. Iya toh? Itu kalau dimasuk tapi ngapunten, kalau namanya dosa kesyirikan itu sudah masuk ke dalam hati orang yang mukmin, itu akan bisa merusak akal sehat. Pun nggih, terus dodol laku napa mboten laku, ampun ngantos ada usaha tidak dumateng daripada tindak dumateng dukun, mending tindak dumateng griya kula. Kula paling resep mungkin sakit laris, caranya digratiske Bu. Bapak Ibu rahimanallah, ini perangkap atau makar setan yang pertama, dan ini perangkap yang paling berbahaya. Hati-hatilah. Dan jamaah kaum muslimin, maka untuk itu pentingnya kita belajar tentang masalah akidah. Pentingnya kita belajar masalah tauhid, pentingnya kita belajar masalah apa? Kesyirikan. Ya. Jamaah kaum muslimin, kita masuk perangkap yang kedua. Waktunya keburu habis. Apakah perangkap yang kedua? Perangkap yang kedua adalah syaitan itu akan mengajak manusia, baik laki ataupun perempuan, untuk beramal dengan amalan yang semangat, yang banyak, namun amalan itu tidak ada tuntunannya
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajak sholat, ayo semangat sholat, tapi sholatnya nggak ada tuntunan. Diajak puasa, ayo segera puasa, semangat sing poso, tapi puasanya nggak ada tuntunannya. Bapak Ibu hati-hati, ini juga perangkap yang sangat dahsyat. Karena orang itu walaupun ibadahnya banyak, kebaikannya luar biasa, haji bola bali, umroh nggak pernah terhitung, tapi selama ibadahnya tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, maka ibadahnya tidak ada kebaikannya. Bapak Ibu, nanti kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innar rajul, ada seseorang Bapak Ibu, la yusalli sittina sana, orang itu ibadah lamanya 60 tahun, mengerjakan sholat lamanya berapa tahun? Nek sholat sewidak tahun berarti pinter rakaat. Guru matematika wadah nih. Dan ini ibu umurin pinter sewidak 60. 70. Oh, sobat cek normal. Bapak Ibu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang sholat lamanya 60 tahun. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sholat selama 60 tahun itu, la tuqbal lahu sholat, satu sholat saja tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa jemaah. Ya. Apa sebabnya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang itu kalau sholat jauh dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yutimur ruku' wala yutimur sujud. Orang itu nek sholat sujudnya bener, tapi rukuknya nggak bener. Atau sebaliknya, yutimur ruku' wala yutimur sujud. Nek rukuk bener, nek sujud buatan. Nek sujud kayak pitik nudrol apa? Gabah. Pikiran nek gabah niku. Bapak Ibu rahimahullah, monggo sami-sami dipun cek salat kita, ibadah kita yang sudah lama ini, apakah betul-betul sudah cocok dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sujud jenengan pun bener napa dereng? Sujud ibu-ibu pun bener napa dereng? Ragu tau dijawab tau. Nek ragu-ragu iku tondo napa? Cek bimbang. Oh iya ya, oh iya ya. Iki dicek. Kersane jelas kabeh. Sujud niku sing bener. Anggota badan sing kudu nempel lantai keramik niku jumlahe enten pinten Ibu? 7 atau 8? Yakin? Yang pertama napa Ibu? Bathuk siji, nomor loro. Hidung loro. Bathuk siji, irung nomor loro, nomor telune. Tangane pinten? Kalih, loro tambah kalih pinten? Sekawan, tambah apa mulai? Sikile pinten? Kalih, jumlahe pinten berarti? Hah? 6, apa mulai? Hah? Jempol kaki jumlahnya pinten? 2, 6 tambah kali pinten? Lah ya 8 kok 7. Nah, sarapannya soto apa pengkleng kok? 8 atau 7? 7. Sabar Pak, sabar Pak. Kalau pengen ngecek ibu-ibu kok fikih pripun iki kok. Itu nomor 8. Jangan hitung lu nih. Nah, berarti ibu ngaji ini disergepi meleh. Yo, maklum Mas, wis price setengah tahun. Sing bener niku jumlahe mboten 8. Pinten? Lah kok ngitunge 8? Dimaksuli ngitunge pripun setunggal? Bathuk kali irung dihitung pripun? Wis niku, wis. Ketemu jawabane. Bapak Ibu rahimanallah.
Ya, ini sering harus kita ingatkan. Ingat, ini merupakan perangkap makar-makar setan yang kedua. Dan ini biasanya penyakit yang kedua ini, yaitu amal-amal yang gak ada tuntunannya, ini menghinggapi, menyerang orang-orang yang punya semangat namun gak punya ilmu. Nah, ibadah sergap Pak, tapi jarang ngaji, gak mau belajar. Akhirnya apa? Ibadahnya dibangun bukan di atas ilmu, namun dibangun di atas semangat saja. Ada orang-orang Bapak Ibu, ketika ibadah itu Masya Allah, sampai kedua matanya itu cekung, saking jarang tidur, tapi ibadahnya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya yang kedua, orang-orang yang beramal namun amal itu enggak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, selain tidak diterima, tidak ada kebaikan. Yang kedua, orang-orang yang seperti ini besok di akhirat tidak bisa minum air telaganya Rasulullah SAW. Setiap nabi itu enggak ada telaga, dan Allah pun memberi telaga kepada nabi. Yang air telaga ini munculnya sumbernya dari sungai Al-Kautsar yang letaknya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih manis daripada madu. Nanti ujuk madu, nanti ibu ujuk madu, nanti kalau di madu jangan, aduh. Lebih putih daripada susu, lebih dingin daripada es. Ya, jumlah cangkirnya di telaga itu kan nujumi fis sama, seperti bintang di langit. Hebatnya, dahsyatnya air ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man yashrab, siapa yang sekali minum, lam yadma abada, tidak akan pernah haus selama-lamanya. Dan besok manusia mesti butuh air Bapak Ibu, karena di padang mahsyar di akhirat itu sangat panas. Matahari didekatkan di atas kepala, manusia dikungkum, ditenggelamkan dengan keringat-keringatnya sesuai dengan kadar-kadar dosanya. Maka Bapak Ibu, supaya kita bisa minum air telaga itu, mari setiap beramal, setiap beribadah, usahakan cocok sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Makanya Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salata kaya sira delok aku salat. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku ibadah haji kalian. Ini perintah menunjukkan ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Pernah tuh tereng, lanjut apa tutup? Yang ketiga, kalau setan tidak berhasil ngajak jamaah Kertonatan kesyirikan, ini diajak syirik ramempan ini. Bapak-bapak jigote dowo-dowo, jidate ireng-ireng. Diajak tumindak amal-amal yang gak ada tuntunannya, kok gak mempan, maka setan pindah kepada perangkap yang ketiga. Apa itu? Setan akan mengajak kita, menghasung kita untuk mengerjakan kabair. Kenapa Bapak Ibu? Kabair. Kenapa niku kabair? Dosa-dosa besar. Jamaah kaum muslimin yang semoga diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa itu dosa besar? Dosa besar itu dosa yang diancam satu dengan laknat. Yang kedua diancam tidak masuk ke dalam surga. Yang ketiga diancam dengan masuk ke dalam neraka. Dan contoh-contoh yang lainnya. Ya. Jemaah kaum muslimin, sekarang apa contohnya dosa besar itu? Satu, ibu-ibu bagian parkiran, sebutkan satu contoh dosa besar. Membunuh. Sebelah itu apa ibu-ibu? Berzina. Sebelah lain apa ibu-ibu? Berbuat syirik. Nah, Bapak Ibu,
di sana ada dosa besar. Namun banyak manusia menganggap ini bukan dosa besar. Bahkan manusia senang hobi mengerjakan dosa ini, padahal ini termasuk dosa besar. Apakah itu? Kata para ulama, termasuk dosa besar yang sering diremehkan manusia, yang namanya ngerasa bahasane kertonatan apa niku? Lah ibu cek sering ngerasain apa mboten? Lah kuwi sing nyebabke corona ra ilang-ilang iki niku. Jenengan tuh tidak dosane ra mari-mari. Pripun corona badhe ical, lawan jenengan tuh tidak dosane gede terus. Nggih, Bapak Ibu rahimanallah. Ngerasa ini dosa besar tapi banyak diremehkan manusia. Dan Mas, sing tak ampun kowe iki yo bener iki. Tonggoku yo memang wong cendhek, elek tur yo lemu. Yo, nek jenengan ngrasani tanggane yo bener sing kados jenengan ngendikake nikulah yang disebut dengan ghibah. Yo niku sing ngrasani. Tapi nek jenengan ngandhake sifate tanggane tapi mboten bener, mboten leres, nikulah sing disebut ngapusi. Berarti tiyang niku nek ngendikaaken tanggonipun akan terjatuh dari dua kemungkinan. Nek mboten ngrasani ya ngapusi. Bapak Ibu rahmatullah, ngrasani itu dosa besar. Karena Allah Subhanahu wa taala menyamakan, menggambarkan orang yang ngrasani seperti orang yang makan bangkai saudaranya. Menawi ilmu yang pecah Bapak Ibu, diiris ke kupingi diparingi jenengan purun boten. Kalau gitu Bapak Ibu, janganlah kita jadi seorang muslim yang suka ngerasa. Ingat, ngerasaan itu amalnya ringan. Amal sing paling nikmat nggih. Napa mulai kalih rewan kali jagung, iris-iris karo medhep teh hangat enek gorengan. Piye painem kae? Paine rewangan ora tau teko. Nek pengajian ngantukan. Kita niku sing paling penak kae. Paling nikmat itu ngrasani tangga. Padahal jamaah kaum muslimin, kalimat kita ngrasani ini disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya satu ucapan rasanya kita ini dicelupkan ke lautan, itu akan menjadikan air laut yang sangat banyak itu menjadi apa? Berbau semuanya. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diadul-aduli oleh istrinya. Istri Nabi itu jumlahnya pun pinten? Bapak-bapak, istri Nabi jumlahnya pun pinten bapak-bapak? 11 sama 9. Hah? Yang penting pujo sapa siji. Nek karo jenengan pinten? Bapak-bapak kok ibu jalan. Kalau takut bapak-bapak, setunggal nggih. Kapan kali? Sampai rawani ya. Bapak Ibu rahimanullah, ada seorang istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Aisyah. Biasa nih orang punya istri lebih dari satu istri cemburu ini wajar, wajar. Maka Aisyah suatu ketika pernah yang adul-adul dumateng Rasulullah babakan Sofiyah. Sofiyah itu juga termasuk istri Nabi. Apa kata Aisyah? Wahai Rasul, dia itu loh orangnya lemu, pendek. Nah, apa kata Nabi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diajak adul-adul kali karuani, Nabi mengatakan laqad qulti, sungguh engkau telah mengucapkan kalimatan, satu kalimat. Seandainya kalimat ini dimasukkan ke dalam lautan, lautan itu akan berubah jadi busuk semuanya. Masya Allah. Jamaah kaum muslimin rahimahullah, inilah bahayanya dosa yang namanya ngerasa. Dan orang itu Bapak Ibu nak seneng ngerasani,
berarti dia rela memberikan pahalanya kepada orang yang dirasani. Kalau orang itu merasani, berarti dia rela mengambil dosanya orang yang dia rasa. Berarti pilih pundi? Pilih ngerasain apa dirasani? Pilih dirasani. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, terakhir ngerasani niku gampang ditinggalke napa mboten? Ngerasani niku gampang ditinggalke napa mboten? Ora sak isin-isin jawab jujur mawon. Lah sekarang pripun caranipun supados kita sami gampang ninggalke ngrasani? Setunggal dikurangi ngumpul-ngumpul. Tiang niku nek dhewean mboten mungkin apa ngrasa? Nggih Pak. Nggih napa mboten? Ngrasani niku berarti piyambakan apa kali tiyang sanes? Ya kali wong liya. Maka yang pertama resep supaya tidak mudah ngerasani dikurangi kumpul-kumpul. Boleh kumpul, namun dalam rangka membicarakan kebaikan-kebaikan. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita belajar menahan lisan kita. Biasakan kalau bicara yang baik. Kalau tidak mampu bicara baik, lebih baik di maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya bicara baik, bukan menawi boten saged hendaknya dia diam. Yang ketiga, Bapak Ibu sadarilah yang kita rasani itu bisa jadi lebih baik daripada kita. Yang keempat, sadarilah ketika jenengan ngrasani tonggone berarti jenengan sedang memberikan kebaikan pahala jenengan kepada orang yang jenengan rasani. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Atadaruna mal muflis?" Apakah kamu tahu siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat mengatakan orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya emas, orang yang tidak punya perak. Kata Nabi tidak. Orang yang bangkrut adalah orang yang menghadap kepada Allah dengan banyak pahala. Dia datang kepada Allah dengan pahala sholatnya, dengan pahala puasanya. Namun di sisi lain dia senang mendolimi saudara. Ngerasani ini jalan terus. Namimahnya nggak pernah berhenti. Bapak Ibu rahimahullah, maka hati-hatilah dari makar setan yang keberapa tadi? 3, yaitu dosa-dosa besar, dan termasuk dosa besar adalah apa? Syirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin, kita masuk pada berberapa sekarang? 4. Yang keempat adalah kalau setan tidak berhasil mengajak kita kepada dosa-dosa besar, ketok nek dijak ngerasani wong kira gelem. Ya, nek dijak mateni wong kok ora tegelan. Lah wong ngerti getahe minder semaput. Maka setan akan mengajak kepada perangkap yang keempat. Apa itu? Setan akan menghasung, akan mengajak kita untuk mengerjakan dosa-dosa kecil. Dosa namun apa cilik. Bapak Ibu rahimahullah, apa contohnya dosa kecil? Apa niki contohipun ibu-ibu bagian teras liyen. Contohnya dosa kecil apa ibu-ibu? Niki do wangsul apa mboten? Contoh dosa kecil yaitu bahasane ketonatan pelira. Pelira dulu bahasa apa nih? Bapak-bapak nek tidak kerja
Boten menundukkan pandangan, lirik. Ini termasuk kula nih gini. Lah niki pengajian sing diadepi ibu kabeh niku pripun? Sesuk ganti pengajian. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini dosa-dosa kecil yang sering dikerjakan manusia, yaitu melihat perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu. Tapi ingat, walaupun dosa kecil tidak boleh diremehkan. Kenapa? La saghira ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dosa itu dikerjakan terus-menerus. Dosa itu asalnya kecil, namun kalau dikerjakan terus-menerus akan menjadi dosa apa? Dosa besar. Dan Bapak Ibu, kita tidak boleh meremehkan dosa kecil, karena bisa jadi dengan sebab dosa inilah kita masuk ke dalam neraka jahanam. Masih ingat kisah orang masuk neraka gara-gara kucing? Ya, dia punya hewan, gak dilepaskan, juga gak dikasih makan, ditinggal pergi, mati. Berbuat zalim kepada hewan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Apalagi berbuat zalim kepada manusia, apalagi berbuat zalim kepada sesama muslim. Maka orang yang beriman itu orang yang tidak senang dengan dosa apapun, baik yang besar ataupun yang kecil, karena dia sadar yang namanya dosa walaupun kecil itu pasti akan mendatangkan mandorot kepada kita. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitabnya Ad-Da'wa Dawa, apa kata beliau? Wa mimma yanbaghi yu'lam anna dzunuba wal ma'asi tadurru wa la bidah. Perkara yang pantas diketahui, yang namanya dosa dan maksiat itu mesti mendatangkan madarat, mesti mendatangkan dampak negatif, apakah di dunia ataukah di akhirat, cepat ataukah lambat. Bapak Ibu dan jenengan ngaji lagi pirang menit kok wis ngantuk, bisa jadi itu sebabnya dosa ki. Jenengan ngaji pirang-pirang tahun tapi ra mudeng-mudeng. Boleh ke ustaz sing galak ya ora mudeng. Ustaz sing seneng guyonan ya ora mudeng. Ustaz sing tuwa blas, sing enom ya tambah cungklung. Yang pertama, jangan salahkan ustaznya. Yang pertama, kita koreksi diri. Bisa jadi itu sebabnya dosa-dosa yang ada di dalam hati. Karena dosa itu Bapak Ibu walaupun kecil akan menghalangi seorang hamba di dalam memahami ilmu. Sehingga suatu ketika Imam Syafi'i, tepan Bapak Ibu Imam Syafi'i, tepan dereng nek paran ditaruh sadi daerah tepan delok TV sinetron terus jenengan. Imam Syafi'i mengatakan sakautu ila waqi' su'ahimdi. Suatu ketika aku mengadu kepada guru Imam Waqi' tentang apa? Jeleknya hafalanku. Fa arsadani ila tarki ma'asi. Beliau memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Fa akhbarani bi anna ilman nurun. Beliau mengabarkan kepadaku ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang suka berbuat maksiat. Nah, ini yang keberapa? Yang keempat. Masuk perangkap yang 5. Kalau dosa kecil tidak mempan, syaitan akan mengajak kepada perangkap yang kelima, yaitu manusia akan disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah, sehingga dia lupa dengan amal-amal ibadah. Bapak Ibu, mubah niku napa? Boleh. Hampir Bu, kurang pas. Napa niku mubah? Mubah niku ditindakake ra entuk ganjaran, ditinggalke ra entuk dosa. Niku naminipun napa? Mubah. Tapi nek ditinggalke entuk ganjaran, ditindakke entuk dosa naminipun wis ora tutup pokok ini.
ditinggalke entuk ganjaran, ditindakake entuk dosa, naminipun haram. Penali ya? Nah, iya wingi penali kok. Mubah. Setan akan mengajak kepada kita disibukkan dengan amal-amal yang mubah. Amal-amal ya boleh-boleh saja. Dikerjakan untuk ganjaran, ditinggalkan nggak dapat dosa. Apa contohnya amal-amal mubah itu? Contohnya seperti goes. Napa goes? Pipitan. Pipitan itu mubah napa haram? Mubah. Jenengan pit-pitan untuk ganjaran, ora pit-pitan yo ora entuk dosa. Tapi ingat Bapak Ibu, dari sinilah setan akan masuk di dalam mengajak manusia jauh dari agamanya. Sehingga apa? Orang itu waktunya dihabiskan untuk sepedaan. Saat turun subuh semangat. Mengko balik jam pinten? Saat dibalik jam misa. Yang mriki boten enten ora duwe pit masalah ya. Lah kula niku sering kok ada dalu-dalu pit-pitan pas pengen jalan-jalan kali garwa niku masyaallah jane sing ontal-ontelan. Iki do golek apa? Bapak Ibu rahimahullah, ada orang seperti itu. Sebelum sudah narik pengajiannya telat, pengajiannya jam itu tekannya jam 7:15. Tapi narik gues jam 3 isuk wis tangi. Sialapan Agus lali subuh. Termasuk juga perkara yang mubah jamaah kaum muslimin. Apa yang lainnya? Olahraga badminton. Ibu-ibu seneng badminton boten? Boten. Ya cocok niku bagus. Nek wong wedok seneng badminton mesake bojone lanang kok. Distres. Bapak Ibu, ada orang yang tersibukkan dengan olahraga badminton. Badmintonnya waktu malam, ya 5 set, 7 set, sampai jam 12 lebih. Sehingga apa? Awalnya denger-denger. Ya, tangi-tangi jam pinten? Jam itu ora salat subuh. Subuhnya telat waktu entar. Ya. Dan masih banyak lagi amal-amal yang mubah. Tidur niku mubah napa sunah? Bu, tidur niku mubah napa sunah? Nek sunah mati terus kawon. Tidur kok sunah. Nah ngono pengajian turu wae. Iya, tidur itu bukan sunnah, dia mubah. Ya, artinya jenengan turu ya ora entuk ganjaran, ora turu ya ora entuk. Tapi Bapak Ibu ingat, amal-amal yang mubah ini bisa berubah jadi ibadah. Amal-amal yang mubah bisa berubah jadi ibadah dengan cara kita niatkan untuk ibadah. Ini pentingnya niat. Contohnya jenengan goes, aku tak pipitan. Engkau nek pengajian gen ngantukan. Boleh. Sadurunge pengajian esok aku tak sarapan 2 piring. Makannya termasuk juga perkara yang mubah makan itu. Makan 2 piring, ngombe 2 gelas. Tujuannya gen konsentrasi, orang mikir mangan tuh pengajian. Dibalah tuh mriki wis angop-angop. Ya jadi boleh. Amal-amal yang mubah itu bisa berubah jadi ibadah. Kapan? Caranya bagaimana? Kita niatkan untuk ibadah. Bapak Ibu rahimahullah, hati-hati. Dan banyak para manusia yang gagal dari perangkap yang ini. Dia disibukkan dengan amal-amal yang mubah, namun dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo pit-pitan yang boleh, badminton yang boleh, tapi jangan sampai melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penutup yang terakhir, di antara perangkap setan yang keenam adalah manusia disibukkan dengan amal-amal yang utama sehingga dia lupa dengan amal-amal yang lebih utama. Saya ulangi, perangkap yang terakhir, manusia disibukkan dengan amal-amal yang utama, namun dia lupa dengan amal-amal yang lebih utama. Contohnya adalah orang itu tersibukkan dengan amal yang sunnah,
namun lupa dengan amalan yang wajib. Apa contohnya amal sunnah namun melupakan amal yang wajib? Contohnya sholat malam. Insya Allah sholat malam luar biasa, tolong jambu betul turu. Tapi baniku saat turun adzan beda. Tangannya jambol. Bapak-bapak lupa jamaah. Sholat malam itu sunnah, namun sholat jamaah itu hukumnya bahwa wajib. Berbuka, buka puasa itu wajib apa sunnah? Sunnah. Tapi pas buka, masya Allah, mejone dikebai, enek kola, enek es degan, enek es buah, enek sate, enek kakak, kabeh pengen dibuda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung. Sik lagi adzan. Qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sik lagi qomat. Akhirnya apa? Lupa jamaah. Dia disibukkan dengan amal-amal yang sunnah, namun lupa perkara-perkara yang wajib. Ini juga termasuk orang yang masuk perangkap apa? Monggo, buka ya buka, tapi wayahnya jamaah apa? Kecuali nek jenengan sudah dihadapkan makanan, ya, terus kalau tenan, dia mau ada, maka yang terbaik sholat dulu atau makan dulu. Berarti kalau saya